Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, untuk pertemuan mata kuliah fisika listrik atau fisika 2, di pertemuan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai apa itu potensial listrik dan energi listrik. Pengertian dari potensial listrik dan beda potensial sendiri, di mana suatu potensial listrik dapat disamakan dengan kasus energi potensial lain pada umumnya. Sebagai contoh, energi potensial gravitasi pada sebuah batu di ketinggian tertentu. Jadi, jika kita bandingkan antara potensial yang ada di listrik dengan potensial yang ada di kehidupan kita atau kehidupan mekanik gitu ya, itu ada suatu kemiripan antara keduanya, di mana besar suatu energi potensial dari semisal batu ini ya akan semakin besar jika hanya atau ketinggiannya ini semakin bertambah. Begitu pula juga dengan ini ya, potensial listrik jika beda potensial atau beda nilai tegangan di antara kedua plat ini sangat besar, maka besar pula energi yang timbul pada suatu energi potensial pada suatu aliran listrik. Seperti yang saya jelaskan tadi, semakin besar ketinggian benda, maka semakin besar energi potensial yang dimiliki. Kemudian perumusan dari energi potensial ini itu bisa kita lihat pada perumusan di bawah ini, yaitu delta EP, yaitu delta energi potensial atau hasil pengurangan dari energi tertinggi EPB dikurangi dengan energi paling bawahnya EPA. Atau kalau di gravitasi itu energi potensial itu sama aja dengan massa kali gravitasi dikalikan dengan ketinggian. Jika suatu medan listrik didefinisikan sebagai gaya persatuan muatan, maka potensial listrik dapat didefinisikan sebagai energi potensial persatuan muatan. Jadi perumusan dari potensial listrik atau biasa dilambangkan dengan V itu sebanding dengan energi potensialnya dibagi dengan jumlah muatannya. Jadi tegangan itu sama aja dengan energi potensial dibagi dengan muatan. Sehingga selisih potensial atau beda potensial di antara kedua titik itu bisa kita hitung. Jadi kalau misalnya ini ya ada plat tembaga ini ya, itu energi di sini lebih tinggi daripada energi di sebelah kanannya. Maka berapa beda potensialnya? Kita ingat bahwa untuk mengukur suatu tegangan itu atau misal sumber tegangan ya, itu pasti ada kutub positif dan kutub negatif atau kutub yang lebih besar dan kutub yang lebih rendah. Nah, makanya beda potensial itu berarti beda atau hasil pengurangan dari tegangan tertinggi ataupun potensial listrik tertinggi dikurangi dengan potensial listrik paling rendah atau VA, maka didapat sebesar W per Q. Perubahan energi potensial muatan Q ketika berpindah di antara dua titik A dan B itu bisa kita hitung sesuai dengan perumusan seperti ini. Delta EP sama dengan EPB min EPA sama dengan Q muatan dikali dengan VPA. Satuan dari potensial listrik adalah joule per coulomb. Jadi kita mengenal kalau biasanya kalau di alat ukur itu kalau kita mengukur suatu tegangan listrik atau mengukur suatu beda potensial misal baterai itu biasanya kita sebut sebagai volt. Nah, volt ini punya nama lain ataupun satuan umumnya berupa joule per coulomb. Jadi tegangan
itu sama aja energi potensial dibagi dengan muatannya, jumlah muatannya sama atau sama dengan joule per kolom. Jadi energi kan satunya joule dan Q adalah satunya kolom. Kemudian coba kita amati ilustrasi gambar di samping. Jadi ada yang namanya energi dan ada yang namanya usaha atau kerja. Jadi kerja yang dilakukan oleh medan listrik untuk memindahkan muatan positif Q dari B ke A itu dapat kita hitung sebesar min Q VB min VA sama dengan min Q VBA. Jadi sama dengan perumusan yang tadi ya. Jadi kalau W yang ini adalah W usaha. Usaha suatu medan listrik untuk memindahkan muatan positif di sini menuju ke energi terendahnya. Atau kalau kita rubah dalam bentuk gaya, itu usaha itu sebanding dengan gaya dikalikan dengan jarak atau sama dengan muatan dikalikan dengan energi dan jaraknya. Sehingga jika kita substitusikan di mana W ini kita ubah menjadi Q VBA, maka didapat Q VBA sama dengan ini ya, Q ED sama dengan VBA sama dengan min ED, maka energi VBA per D negatif. Kemudian dari persamaan tersebut, medan listrik dapat ditulis dalam beberapa bentuk satuan, yaitu jadi satuan lain medan listrik itu Newton per kolom atau Newton kali meter per kolom kali meter atau 1 joule per kolom kali meter atau sama dengan 1 volt per meter. Jadi istilah-istilah lain atau satuan-satuan lain dari besaran medan listrik itu bisa kita tentukan, dimana yang paling umum itu volt per meter. Jadi berapa tegangan per satu satuan meter. Kemudian ada satuan lain selain volt per meter, yaitu satuan elektron volt. Untuk penggunaan satuan joule terlalu besar jika digunakan pada energi yang berhubungan dengan elektron atau maupun molekul. Jadi satuan joule itu ternyata kalau kita ukur pada suatu bentuk atau benda yang seukuran atom, itu ternyata satuan tersebut sangat amat besar, maka diperkenalkanlah satuan yang namanya elektron volt, atau kalau simbol satuannya itu EV. Satu elektron volt itu didefinisikan sebagai energi yang didapat oleh partikel yang membawa muatan yang sama dengan elektron, yaitu Q itu sama dengan 1E, 1 elektron, di mana muatan elektron sebesar 1,6 kali 10 negatif 19 kolom, dan perubahan energi potensial adalah Q kali V, sehingga satu buah elektron volt, elektron dari tegangan dari suatu elektron itu sama aja dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 joule. Kemudian kita lanjut, yaitu potensial listrik pada jarak R dari suatu muatan titik Q dapat diturunkan dari persamaan medan listriknya, di mana E itu kan persamaan medan, yaitu sama dengan K Q per R kuadrat. Dan perlu diingat bahwa V di sini itu sama dengan E kali R. Sehingga potensialnya itu bisa kita peroleh dari substitusi persamaan ini. Jadi E ini dirubah menggunakan kaki per R kuadrat, sehingga didapat kaki per R. Jadi kuadratnya kita hilangkan atasnya. Nah, jadi tinggal R1 saja. Itu sama dengan K, ini kan konstanta sebesar 1 per 4 pi epsilon 0 dikalikan dengan Q per R. Q ini biasanya nanti sudah diketahui berapa muatan dari suatu muatan titik ini ya. Biasanya kalau
satu titik itu muatannya sebesar mikrokolom atau nanti bisa dalam bentuk elektron volt. Nah, jadi tujuannya rumus ini yaitu untuk menentukan berapa sih tegangan pada titik A ini ya, jika di jarak 30 cm itu terdapat muatan titik sebesar plus ya 50 mikrokolom. Nah, untuk menentukan tegangannya itu dapat kita gunakan persamaan ini. Jadi sangat mudah, tinggal kita substitusikan Q ini dengan Q2 ini ya, Q titik, dan R ini adalah jarak dari muatan ukur titik ukur A dengan muatan titik Q. Kemudian salah satu benda ataupun komponen elektronik yang sangat penting dalam perangkat atau desain elektronik yaitu kapasitor, di mana kapasitor ini kadang-kadang disebut sebagai kondensator, yaitu merupakan sebuah alat yang dapat menyimpan muatan listrik dan terdiri dari dua benda yang merupakan penghantar, biasanya berupa plat ataupun lembaran yang diletakkan berdekatan tetapi tidak saling menyentuh ya. Jadi sebuah kapasitor yang sebesar ini ya, berbentuk silinder ini, ternyata di dalamnya itu terdapat dua buah komponen utama, yaitu dua buah plat, di mana tengah-tengahnya ini dipisahkan oleh suatu bahan yang bersifat isolator ataupun biasa dinamakan dielektrikum. Kemudian kapasitor ini banyak digunakan pada rangkaian elektronik. Mereka menyimpan muatan untuk penggunaan akhir seperti pada lampu kilat kamera. Jadi bridge itu membutuhkan kapasitor untuk bisa menyinar lampu yang terang, kemudian menahan limpahan muatan dan energi untuk melindungi rangkaian. Jadi selain untuk menyimpan muatan, dia juga bisa digunakan sebagai pelindung komponen-komponen elektronik dari tegangan-tegangan yang spontan dan besar, dan berperan sebagai memori pada RAM. Ya, jadi kalau di komputer kalian itu pasti ada yang namanya RAM atau memori penyimpanan sementara, di mana salah satu komponennya itu berupa kapasitor yang biasanya digunakan untuk cadangan listrik maupun pengolahan elektronik lainnya. Simbol dari kapasitor itu biasanya berupa tegak lurus seperti ini maupun lurus dan sedikit melengkung. Nah, ini perbedaannya itu di mana perbedaannya untuk yang lurus ini sejajar ini adalah untuk kapasitor yang non polar atau tidak berkutub, atau kalau kalian gunakan itu bisa bolak-balik positif negatifnya. Sedangkan yang ini, yang kapasitor non polar yang harus berkutub, itu tidak boleh dibolak-balik karena akan jika terbalik itu bisa merusak komponen kapasitor itu sendiri atau bahkan bisa meledak. Kemudian muatan dalam kapasitor jika dihubungkan dengan suatu sumber tegangan itu mempunyai kapasitas sebesar Q, muatan sama dengan kolom dikalikan dengan V. Satuan untuk pengukuran besar kapasitor itu menggunakan satuan farad dari Faraday. Kemudian sebagian besar kapasitor memiliki nilai kapasitansi dalam kisaran 1 picofarad sampai dengan 1 mikrofarad. Jadi kapasitas dari suatu kapasitor tidak cukup besar atau tidak terlalu besar, dan ukurannya sangat amat kecil, bahkan hingga sampai picofarad. Itu kan kalau mikrofarad kan 10 pangkat 6 ya. Tapi kalau pico itu bisa sampai 10 pangkat 12. Kemudian besar kapasitor itu bergantung dari besar plat dan jarak antar plat itu sendiri sesuai dengan persamaan C, kapasitas dari suatu kapasitor itu sama aja dengan E0 epsilon 0, itu bahan dielektrikumnya, dikalikan dengan luas penampangnya, luas platnya dibagikan dengan jarak di antara keduanya. Nah, kalau di sini jarak ini berperan apabila jarak kedua plat terlalu besar, itu maka
akan mengurangi kapasitas dari suatu kapasitor, yaitu karena ini berkaitan dengan kuat tarik-menarik medan yang diantara muatan plus dan muatan negatif. Jadi kalau jaraknya terlalu besar, maka kapasitas dari suatu kapasitor akan semakin mengecil. Kemudian E0 ini merupakan permeabilitas dari ruang bebas ya, yang sekitar 8,85 kali 10 pangkat min 12. Ini sebuah konstanta, suatu ketentuan. Ini nanti bisa berubah tergantung dari permeabilitas bahannya. Kalau misalnya di elektrikumnya berupa kertas, itu nanti E0 ini bisa berubah menjadi nilainya berubah berbeda mengikuti jenis dari di elektrikumnya. Kemudian ini adalah pengkodean dari kapasitor. Jadi besar kapasitor itu untuk mengetahuinya tidak harus diukur, tapi juga bisa dibaca melalui simbol-simbolnya. Semisal ini ya, yang paling mudah ini kapasitor berbentuk keramik ini ya, itu tertera 22. Nah, 22 ini berapa? Berbeda dengan resistor. Kalau resistor angkanya 22, maka berarti dia 22 ohm. Nah, beda kalau kapasitor. Kalau kapasitor, kalau dia berangka 22, maka dia dihitung dari satuan terkecil, yaitu picofarad. Jadi kalau 22 sini, maka dia bernilai 22 picofarad. Nah, kalau angkanya ada 4, itu berarti 4 ini faktor pengalinya 10 pangkat 4. Jadi 10 dikali 10 pangkat 4 ada sekitar 5 ya. 10 pangkat 5 dia. Nah, berarti 100.000 berapa? 100.000 picofarad. Dan kalau dikonversikan menjadi nano, itu menjadi 100 nanofarad. Kemudian ini ada yang namanya kapasitor Miller, karena bahan pembutnya berupa bahan Miller ya, dimana ada kode yang berbeda dari kapasitor keramik ini. Kalau kapasitor Miller itu kodenya itu bisa kita baca menggunakan tabel ini ya. Jadi kalau 2A itu berarti tegangan maksimalnya 100 volt DC, dan 15 ini berarti 15 picofarad. Dan J ini adalah berarti toleransi, atau bisa plus bisa minus sebesar, kalau J berarti 5%. Jadi kalau resistor kan ada gelang paling belakang, biasanya emas, perak, dan sebagainya. Jadi kalau ini bukan berupa gelang tapi berupa angka, yaitu J. Toleransinya bisa kalian lihat di sini. Kemudian beberapa jenis kapasitor yang lain, kode-kodenya bisa kalian lihat di sini. Dan untuk kapasitor yang jenis polar itu biasanya tidak memakai kode, karena besaran kapasitannya itu sudah tertera dalam bentuk satuan mikrofarad biasanya, karena sangat besar, maka dia bisa menyimpan muatan yang besar juga hingga sampai mikro, satuan mikro. Dan kalau yang kecil-kecil seperti ini itu biasanya mentok sampai nanofarad ataupun picofarad. Kemudian di elektrikum ya, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahan pengisi dari kapasitor yang di antara dua plat itu biasa dinamakan di elektrikum, di mana besaran nilai kapasitor juga ditentukan oleh jenis di elektrikum yang digunakan. Sehingga persamaan untuk menentukan besar kapasitansi suatu kapasitor itu sesuai dengan persamaan C, yaitu kapasitas dari kapasitor, itu sama aja dengan K epsilon 0 A per D. Nah, faktor K ini itu diketahui sebagai konstanta di elektrikum. Konstanta di elektrikum itu sudah ditetapkan, dimana misal kalau vakum, udara vakum ya, tidak ada udaranya, itu konstanta di elektrikumnya adalah 1. Dan kalau ada
air atau udara ini ya, air udara dengan tekanan 1 atm itu sekitar 1,0 sekian, jadi hampir tidak berbeda. Dan untuk parafin, polyester dan selainnya itu mempunyai tingkat besaran kapasitan yang berbeda-beda yang bisa menentukan besar kecilnya kapasitan dari suatu kapasitor, sehingga dapat ditulis C E A per D. Nah, E di sini seperti yang saya jelaskan sebelumnya itu merupakan gabungan dari konstanta dielektrikum dan epsilon 0, sehingga dinamakan permeabilitas pada suatu bahan. Jadi contoh dielektrikum suatu kapasitor bisa kalian lihat di sini ya. Ini salah satu contoh kapasitor yang awalnya berupa 2 buah plat, kemudian disisipi sebuah kertas ini ya, terlihat sebuah kertas, kemudian digulung-gulung, maka akan menjadi suatu kapasitor. Di sini ada tugas, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya, yaitu bertanya tentang di mana ada 2 buah plat paralel yang saling tegak berhadapan-hadapan, kemudian dikonekkan atau dihubungkan dengan power supply sebesar 45 volt dan dipisahkan oleh udara. Jadi yang ditanyakan adalah seberapa kecilkah atau minimal gap di antara 2 plat itu agar atau sebelum kedua plat itu menjadi bahan yang konduktor atau yang saling aliran arus bisa lewat. Jadi seberapa kecilkah jarak antara kedua plat agar kedua plat tersebut masih bisa dikatakan sebagai kapasitor dengan medannya sebesar 3 × 10⁻⁶ volt per meter. Nah, jadi kerjakan tugas ini, dicoba dulu, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Mungkin sekian dari saya untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.